hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan fiqih al-asmaul husna. Kemarin di Selasa yang lalu kita sudah membahas tentang al-basir, maha melihat. Sekarang kita lanjut ke salah satu nama Allah yang lain sekaligus sifatnya yaitu Al-Alim. Artinya yang maha mengetahui. Sifat Al-Alim oleh Allah diterangkan, diulang dalam banyak ayat. Di antaranya tak kurang dari 150 ayat. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 54, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Dan dia maha alim, maha mengetahui. Dan juga maha qadir. Dalam surah An-Nisa ayat 70 Allah berfirman, wa kafa billahi alima. Dan cukuplah Allah itu maha mengetahui. Dalam Al-Baqarah 181 Allah berfirman, innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah maha mendengar dan juga maha mengetahui. Dan banyak lagi ayat lain, tidak kurang dari 150 ayat yang mengandung kata-kata Al-Alim bagi Allah sebagai salah satu nama dan sifatnya dengan makna yang maha mengetahui. Apa cakupan dari makna Al-Alim? Al-Alim maknanya alladzi ahata ilmuhu bidh-dhawahir wal bawatin wal israr wal i'lan wa bil alamil alawi was sufla wa bil madi wal hadir wal mustaqbal. Fala yakhfa alaihi syai'un min al-asya'. Alima ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Makna al-alim adalah zat yang ilmunya mencakup baik yang zahir ataupun yang batin. Yang dirahasiakan atau yang terang-terangan. Alam yang tertinggi di langit, alam para malaikat yang ada di langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh dan seterusnya. Ataupun yang alam yang terendah di dalam perut bumi. Mengetahui apa yang telah lalu secara rinci. Dan mengetahui apa yang sedang terjadi di seluruh setiap jengkal dari daerah kekuasaannya. Allah tahu secara detail dan rinci yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi nanti sampai hari kiamat. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Dia mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Kalau dia terjadi, bagaimana kejadiannya Allah tahu. Ilmunya mencakup segala sesuatu. Pengetahuan Allah mencakup segala sesuatu. Tanpa ada yang terlewatkan. Dan Al-Quran menerangkan betapa luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla. Sampai segala hal diketahui secara detail rinci oleh Allah. Tak ada suatu pun yang luput. Allah menjelaskan tentang keluasan ilmunya dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Di antaranya Al-An'am ayat yang ke-80 Allah berfirman, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadhakkarun.
Kata Allah, ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu. Apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari hal ini? Kalau ilmu Allah mencakup segala sesuatu, termasuk semua yang kita lakukan setiap detiknya, aspek lahirnya ataupun aspek batinnya, Allah tahu. Dalam Ghafir ayat yang ke-7 Allah menyatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Para malaikat berkata, ya Allah, rahmat dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Dalam surah Taha ayat 92 Allah berfirman, innama ilahukum ilahukumullah alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Ilah kalian ini, sesembahan kalian yang sebenarnya ini adalah Allah yang tidak ada sembahan lain yang hak selain Dia dan ilmunya mencakup segala sesuatu. Juga di dalam surah Ali Imran ayat 120 Allah berfirman, innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya ilmu Allah itu mencakup apapun yang mereka lakukan. Yang dilakukan oleh seluruh makhluk tidak pernah luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga diterangkan dalam surah Hud ayat 92, inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Rabbku terhadap apa saja yang kalian lakukan, ilmunya selalu sampai. Maknanya pengetahuan Allah itu menyentuh semua yang kalian lakukan. Mengetahui apa saja yang kalian lakukan. An-Nisa 108 juga menyatakan, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah terhadap apa saja yang mereka lakukan, maha mengetahui. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Termasuk apa yang ada di dalam hati, yang tersembunyi di dalam dada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui dalam dada seluruh makhluk, baik manusia, malaikat, ataupun jin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 38. Allah menyatakan, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berkatalah orang-orang mukmin, ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lawan dari kita sembunyikan, apa yang kita zahirkan, yang kita ungkapkan. Dan tidak ada sesuatu pun di langit ataupun di bumi yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai lirikan mata kita ketika mata kita berkhianat. Mana berkhianat itu melakukan apa yang Allah larang dengan mata, melirik sedikit saja. Orang-orang nggak tahu. Tapi Allah tahu. Allah mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh pandangan mata manusia. Walaupun hanya sekejap. Walaupun hanya sedetik atau kurang. Allah tahu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu maha mengetahui pengkhianatan yang dilakukan oleh mata dan apa-apa yang disembunyikan dalam dada. Niat buruk, husnudzon atau suudzon, termasuk ikhlas atau tidaknya kita dalam beramal, orientasi hidup kita yang tidak terungkap secara lisan apalagi secara perbuatan, tapi tersimpan dalam dada. Apa berorientasi dunia atau akhirat, Allah tahu semuanya.
Apa yang dibisikkan dalam hati, kata orang Sunda, digerenteskeun dina hati. Orang-orang nggak tahu. Walaupun kita menempelkan telinga kita ke dalam dada seseorang, kita nggak tahu apa yang dibisikkan dalam dada orang itu. Dalam hati orang itu. Allah tahu. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia tersebut dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat leher dia sendiri. Kita dengan urat leher dekat apa jauh? Bukan dekat lagi, nempel. Urat leher itu bagian dari diri kita. Dekat bingit. Allah lebih dekat lagi. Allah lebih tahu tentang isi tubuh kita, lahirnya ataupun batinnya daripada kita sendiri. Kita tahu apa yang ada dalam dada kita, dalam hati kita, tahu. Allah lebih tahu. Mana Allah lebih tahu hakikat yang sebenarnya. Karena seringkali kita ini menyangka ini husnudzan padahal suudzon. Kita seringkali meyakini ini ikhlas dalam beramal tapi ternyata belum ikhlas. Dan ketidakikhlasan itu baru kita ketahui beberapa saat kemudian atau beberapa waktu kemudian. Setelah Allah mengetes kita dengan sebuah kasus baru terbukti kita belum ikhlas. Allah lebih tahu daripada diri kita tentang diri kita sendiri. Dalam Al-Baqarah 235 Allah berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam diri-diri kalian, makanya hati-hati kalian. Jangan berprasangka buruk baik kepada sama manusia apalagi kepada Allah. Jangan ada unsur riya, sum'ah, ujub, takabur dalam diri dalam melakukan sebuah amalan. Karena Allah tahu dan Allah akan menghisabnya dan Allah akan membalasnya. Kalau amalan itu sesoleh apapun, sehebat apapun, sekhusyuk dan senyunah apapun, tapi tercampur riya, Allah tahu dan Allah tolak. Salat umpamanya ada unsur riya. Fawailul lil musallin. Salah satunya alladzina hum yuraun. Celaka tuh orang yang salat, orang-orang yang riya di dalam salat. Allah tahu. Dan kita menyangka kita ikhlas padahal menurut kriteria yang Allah tetapkan kita belum ikhlas. Mungkin ada unsur riyanya, ada unsur ujubnya, takaburnya, sum'ahnya dan seterusnya tanpa kita sadari. Allah lebih tahu. Juga di dalam surah Al-Baqarah 77 Allah menyatakan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian bisikkan atau yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian ungkapkan secara terang-terangan? Jangan menyangka bahwa Allah tidak tahu. Allah tahu. Lebih tahu daripada diri kita sendiri. Bisik-bisik orang lain yang ada di dekat kita nggak tahu apa yang kita bisikan, Allah tahu. Karena yang dibisikkan berarti ada gerakan lidah, ada suara was-was-was, Allah tahu. Yang tidak ada suara yang dalam dada juga Allah tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 78, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui
bisikan hati mereka dan bisikan bibir mereka. Bisikan dalam hati, kata orang Sunda mah gerentes hate maranehanana atanapi pangharewos maranehanana. Kalau gerentes itu dalam hati nggak ada suara, kalau ngaharewos itu berbisik ada suara. Allah dua-duanya tahu tuh. Allah dengar secara jelas dan gamblang. Kadang-kadang yang dibisikkan mah nggak jelas. Apa tadi gitu kan? Kurang jelas. Allah subhanahu wa ta'ala jelas sejelas-jelasnya mendengar bisikan kita. Wa annallaha 'allamul ghuyub, dan Allah maha mengetahui setiap perkara gaib. Kita kan nggak tahu apa yang ada di sekeliling kita berupa makhluk-makhluk kecil. Ada bakteri di sekitar kita, ada virus. Kandungan udaranya juga mungkin ada oksigennya, ada hidrogennya, ada nitrogennya, ada karbon dioksidanya, ada karbon monoksidanya, ada segala macam tuh. Tapi kita nggak bisa membedakan di mana yang kadar oksigennya lebih banyak daripada yang lain. Sehingga kita nggak bisa milih, di sini nih oksigen lebih banyak, napas semburkan di sana yang karbon dioksidanya lebih banyak. Nggak bisa begitu. Kita hirup aja semua, masuk semuanya. Ada bakterinya, ada virusnya. Kita nggak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala secara detil mengetahui hal itu. Apa yang ada di belakang kita yang sudah kita alami, kita tahu dan ingat tidak keseluruhan. Sebagian ada yang ingat, sebagian ada yang sudah lupa. Apa yang ada di hadapan kita, masa yang akan datang kita, 2-3 menit kemudian, apalagi sejam 2 jam kemudian kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Allah mah tahu masa lalu kita dan masa yang akan datang kita. Allah berfirman, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dalam surah Toha ayat yang ke-110, ya'lamu ma baina aydihim. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka. Maksudnya masa datang mereka. Besok, lusa, seminggu kemudian, setahun kemudian, beberapa tahun kemudian yang akan dialami oleh seorang, Allah tahu. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka, masa lalu mereka. Wala yuhituna bihi ilman, sedangkan ilmu mereka, ilmu manusia tidak menyentuh, tidak meliputi tentang Allah sedikit pun. Kita nggak tahu tentang Allah sedikit pun, tidak tahu apa-apa kecuali sebatas yang Allah informasikan tentang dirinya kepada kita. Kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala Rahman dan Rahim karena Allah memberitahukan kepada kita Ar-Rahmanir Rahim. Kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala punya tangan, Allah yang memberitahukan. Yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tapi yang jelas tangannya berbeda dengan tangan makhluk manapun. Laisa kamitslihi syai'un. Kita tahu Allah punya wajah, Allah yang memberitahukan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tapi wajah Allah tidak ada yang sama dengan wajah makhluk manapun. Jangan sampai diingkari, kalau Allah punya wajah serupa dong dengan makhluk dan itu mustahil. Kita balikan, kalau Allah nggak punya wajah, apa nggak serupa dengan makhluk? Ada yang makhluk yang nggak punya wajah? Banyak. Kalau Allah punya tangan serupa dong dengan makhluk. Kita balikan. Kalau Allah nggak punya tangan, apa nggak serupa dengan makhluk? Banyak makhluk yang tak bertangan, lebih rendah. Makanya jangan menolak dengan akal dan perasaan. Padahal itu nas ayat, nas hadis yang jelas, yang sahih. Tapi wajah Allah tidak ada yang menyerupai dengan wajah makhluknya. Tangannya juga begitu. Allah mendengar, Allah melihat. Makhluk mendengar, melihat. Sama nggak mendengar, melihat? Enggak. Jangan sampai kalau Allah mendengar dan melihat, makhluk mendengar melihat sama dong dengan makhluk. Akhirnya diingkari Allah nggak mendengar melihat. Loh kalau begitu Allah tuli dan buta. Sama nggak dengan makhluk? Ada yang nggak bisa melihat, ada yang nggak bisa mendengar makhluk. Lebih rendah daripada yang bisa mendengar dan bisa melihat. Ya, tetapkan itu semua sifat Allah.
Tapi kaifiat dan hakikatnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai. Cara mendengar Allah, cara melihat Allah dan hakikatnya nggak ada yang menyamai. Makhluk dengan makhluk, cara melihat, cara mendengar, cara mengetahuinya aja beda. Kita dengan semut cara mengetahui adanya gula gimana? Beda cara. Kita harus melihat, merasakan. Oh ya manis nih gula, baru tahu. Nah semut mah nggak perlu melihat tuh. Dari jauh mau itu tersembunyi. Tahu itu si semut di mana? Gimana cara mengetahui? Wallahu alam, kita nggak tahu. Ya, mungkin melalui antena yang ada di kepalanya. Si gula itu memancarkan sinyal atau apa? Kedetek ada gula di sana. Dan nggak pernah terbalik atau antara gula dengan semut, dengan garam atau dengan apa yang mirip gula, apa namanya bentuknya? Oh, urea. Terus apa yang suka dipakai bubuk yang pecin atau yang suka dipakai untuk yang mempet ya apalah namanya. Portas bukan. Ya pokoknya begitu. Bentuknya kan sama. Gak pernah semut ketipu. Ada gula di sana. Oh ternyata urea. Muntah lagi. Enggak pernah begitu. Bagaimana cara mereka mengetahui? Beda dengan cara kita mengetahui. Itu makhluk dengan makhluk. Apalagi Allah dengan makhluknya. Beda caranya. Cara melihatnya, cara mendengarnya, cara mengetahuinya beda lah. Termasuk Allah bertangan, Allah berwajah. Tidak sama dengan berwajahnya dan bertangannya. Makhluk manapun. Makhluk dengan makhluk aja tangan dan wajahnya berbeda. Apalagi dengan Khalik. Ya. Oleh karena itulah maka wala yuhituna bihi ilman. Ilmu manusia itu tidak bisa meliputi, mencakup tentang Allah kecuali sebatas yang Allah beritahukan kepada kita. Makanya berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Araftu Rabbi bi Rabbi wa falaula Rabbi ma araftu Rabbi." Aku mengenal Allah melalui informasi dari Allah. Seandainya Allah tidak mengenalkan dirinya kepadaku, aku tak akan pernah bisa mengenalnya. Kenali Allah sebatas informasi yang Allah berikan kepada kita tentang dirinya. Jangan berlebih-lebihan dan jangan mengingkari dan menolaknya. Lalu mentakwil oleh akal kita dengan takwil yang jauh dari kebenaran. Dalam surah At-Taubah ayat 105 Allah berfirman wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, kalian semua akan dikembalikan kepada alimil ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui baik yang gaib maupun yang nyata, yaitu Allah. Kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah akan tahukan kepada kalian tentang semua amalan yang pernah kalian lakukan. Kita sendiri mungkin sudah lupa amal yang kita lakukan di beberapa tahun yang lalu ya. Saya nggak ingat sebulan yang lalu hari Selasa jam 8 ini ngapain, jam 9 ini ngapain? Oh ingat ngisinya, ngisi di sini juga. Ingat, tapi materinya apa sudah lupa, ngomong apa sudah lupa. Apalagi lebih dari itu, kita nggak tahu. Allah tahu dan kelak Allah akan beritahukan kepada kita semua amal yang kita lakukan. Bahkan ilmu Allah itu mencakup semua yang ada di langit dan ada yang di bumi. Di langit kita tahu ada apa, ada siapa dan bagaimana, Allah tahu. Di dalam perut bumi kita tidak tahu ada apa saja dan bagaimana keadaannya, Allah tahu. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hujurat ayat 18. Kata Allah, "Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun." Sesungguhnya Allah mengetahui perkara yang gaib yang ada di langit dan perkara gaib yang ada di bumi. Dan Allah Maha melihat apapun yang kalian lakukan.
Perkara gaib yang ada di langit, semua yang ada di langit bagi kita gaib. Walaupun nyata, real makhluknya ada seperti planet-planet umpamanya, asteroid umpamanya, meteor-meteor gitu ya. Gas, entah ada gas, entah ada apa tidak. Ya pokoknya apa yang ada di langit kita nggak tahu. Itu benda nyata tapi bagi kita gaib karena tidak terjangkau. Allah mah tahu. Apa yang ada di bumi, di permukaan bumi, apalagi di perut bumi kita nggak tahu. Gaib. Yang ada di permukaan bumi pun banyak perkara yang nyata, real ada, tapi kita nggak tahu. Gaib bagi kita. Seperti yang saya jelaskan tadi. Adanya bakteri, adanya virus, adanya corona. Siapa aja yang di dalam tubuhnya ada corona. Corona itu nempel di benda mana saja. Kita nggak tahu, nggak lihat, dan nggak bisa mendetek. Mata kita tidak bisa mendeteksi keberadaan virus corona tersebut. Kalau bisa ya bisa kita hindar. Itu orang ada coronanya kelihatan tuh. Oh, bisa kita jauhi itu. Di kursi ini tadi ada virus corona. Pasti ada orang yang tadi ada punya virus corona duduk di sini. Kita bisa hindari, kita bisa semprot ya pakai zat pembunuh virus. Semprot, pada mati itu kelihatan disapu. Udah. Tapi ternyata kita tidak mampu mengetahui dan mendeteksinya dengan cara apapun. Termasuk tidak mampu menciptakan alat yang bisa mendeteksi adanya virus itu. Alat penembak suhu itu bukan untuk mengetahui ada virus atau tidak. Hanya suhu tubuh saja. Dan orang yang terpapar corona tidak selalu panas badannya. Dan tidak setiap yang panas badannya pasti ada corona yang enggak ya. Nah seperti itu. Allah mah tahu. Kita enggak tahu perkara yang gaib yang ada di muka bumi. Apalagi yang gaib itu menyangkut beda alam. Seperti alam jin, alam malaikat. Itu beda alam. Ada jin mungkin di sini tapi kita enggak tahu. Enggak lihat. Enggak mencium, enggak meraba, enggak bisa mendengarkan ucapan mereka, posisi mereka di mana, mungkin mendengarkan, mungkin ngobrol sambil mendengarkan, ngeganggu mungkin. Malaikat ada, yang pasti ada malaikat di sini. Mencatat semua yang kita lakukan, yang kita omongkan ya, menjaga kita dari apa-apa yang musibah yang belum ditakdirkan menimpa kita. Ada malaikat rahmat juga. Kita nggak tahu keberadaan mereka di mana, posisinya di mana, sedang apa, sedang bagaimana. Allah Maha mengetahui ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah mengetahui perkara gaib yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Wallahu basirum bima ta'malun. Dan Allah Maha melihat apa saja yang kalian lakukan. Juga dalam surah Al-Hujurat ayat 16, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu Maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Termasuk kunci-kunci kegaiban yang makhluk kebanyakan tidak tahu, Allah satu-satunya yang tahu. Termasuk para malaikat nggak tahu perkara ini, hanya Allah yang tahu. Salah satu contohnya apa? Kapan terjadinya kiamat? Malaikat nggak tahu. Termasuk malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wasallam nggak tahu kapan kiamat terjadi. Termasuk malaikat yang ditugaskan meniup sangkakala nggak tahu kapan terjadi, kapan diperintahkan. Yang jelas sejak diciptakan ini sangkakala sudah ada di mulut, siap meniup. Telinganya dipasang mendengarkan perintah, matanya terarah ke atas arsy, sebab di sana Allah berada. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dahinya itu sudah berkerut mendengarkan. Fokus, konsentrasi, kapan itu diperintahkan langsung ditiup. Tapi kapan nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Ini termasuk di antara pintu kunci-kunci kegaiban. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu
Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah ada kunci-kunci kegaiban yang tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali hanya Dia. Allah mengetahui apa yang ada di darat, mengetahui apa yang ada di laut, mengetahui ya tidak ada satupun daun yang gugur kecuali Allah tahu. Dan tidak ada satu benih yang jatuh di kegelapan malam, kering ataupun basah, kecuali semuanya itu sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz, dalam kitab yang nyata. Allah tahu dan Allah yang menetapkannya. Dalam surah Luqman ayat 34 Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Kata Allah, sesungguhnya Allah di sisinya lah ada ilmu tentang hari kiamat. Kapan terjadi kiamat hanya Allah yang tahu. Malaikat Jibril nggak tahu, apalagi malaikat yang lainnya. Wa yunazzilul ghaitha, dan apa yang akan turun berupa hujan dari langit Allah tahu. Manusia cuma bisa memperkirakan berdasarkan pengalaman, berdasarkan data tentang kondisi alam, tapi kadang tidak valid. Wah, ini hujanan badak, airpack teh panas lagi, sering begitu, sering. Wah, ini malah langit cerah, nggak ada awan satupun di mana. Wah, kayaknya sampai sore ini bakal panas. Gerteh, tak lama kemudian awan itu berkumpul di atas kita, menghitam, angin bertiup kencang, kemudian turun hujan. Prediksi kita sering meleset. Allah mah tahu benar hujan atau tidak. Wa yunazzilul ghaitha, karena Allah yang mengaturnya. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah tahu apa yang ada di rahim. Di rahim ini kondisinya begini, normal atau tidak, sehat atau tidak, laki atau perempuan, kita tidak tahu. Allah tahu. Tapi kan kita juga bisa mengetahui laki atau perempuannya hanya sebatas itu melalui EKG apa? EKG, USG, melalui USG atau di ronsen, melalui USG. Dan itu pun kadang meleset. Perempuan disiapkan nama ya, Aisyah apa gitu, disiapkan anggaran 1 kambing. Borojol teh laki-laki, Aisyahnya dipending. Anggarannya harus nambah 2 kali lipat karena kambingnya harus 2 gitu kan. Ada yang begitu? Ada. Hasil USG menyatakan laki, yang keluar perempuan. Hasil USG menyatakan perempuan, yang keluar laki-laki. Tidak 100% valid. Tapi ada yang hasil USG laki-laki, benar laki-laki, ada banyak. Tapi tidak selalu ya. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim secara pasti karena Allah yang mengaturnya. Jiwa manapun tidak mengetahui apa yang akan diusahakan besok. Kita hanya punya planning besok nih. Saya akan bangun jam sekian, setelah bangun saya ke WC, kemudian biasalah store, kemudian gosok gigi, kemudian wudhu, kemudian ini. Sampai tidur kembali ada planning. Sudah ada agenda yang pasti. Ya, tek dari sini ke sana, dari sana ke sini, terus akan lakukan ini, udah. Apakah besok yang kita alami persis seperti planning kita? Enggak tahu. Hanya planning. Banyak faktor X di luar dugaan dan kemampuan kita sehingga merubah agenda besok kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Jiwa manapun tidak tahu apa yang akan dia lakukan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa manapun tidak tahu di bumi mana dia itu akan mati. Walaupun mungkin sudah buat kuburan, ya, sudah pesan kapling yang kelas A,
harganya 1 miliar ber-AC. Umpamanya ya, biar Adam. Tapi apakah pasti kita nanti kalau mati dikuburkan di sana? Enggak pasti. Belum tentu ya. Cita-cita ingin mati di Mekah, di Madinah, ya. Matinya di pasar. Ada yang seperti itu? Ada, banyak. Kita nggak tahu di mana kita akan mati, bagaimana keadaannya dan apa penyebabnya dan kapan, kita nggak tahu. Allah tahu. Innallaha alimun khabir, karena Allah Maha mengetahui. Juga dalam surah Ar-Ra'd ayat 8 dan 9 Allah berfirman, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, alimul ghaibi wasyahadah al-kabirul mutta'al. Kata Allah, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh para wanita dalam rahim-rahim mereka. Apa laki, apa perempuan, apa bertambah dari waktu kelahiran, apa berkurang. Kan ada diprediksi hari anu tanggal sekian, jam sekian. Bisa maju, bisa mundur ya. Segala sesuatu sudah ditetapkan di sisi Allah, takdirnya. Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia maha besar dan maha tinggi. Ya. Ini ayat-ayat yang menerangkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Itu yang disebut dengan Al-Alim. Iman terhadap sifat ini melahirkan dampak yang penuh barokah bagi seorang hamba. Dan pengetahuan dan keyakinan bahwa Allah maha mengetahui merupakan seagung-agung nasihat bagi kita. Semulia-mulia pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Sebab orang yang meyakini Allah mengetahui isi hati kita, semua yang kita lakukan, setiap detiknya, setiap saatnya menyebabkan apa? Kita memiliki sifat muraqabah. Muraqabah itu merasa selalu diawasi, dilihat. Pas mau melakukan dosa maksiat, ingat Allah melihat, mengetahui. Nggak jadi. Atau jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia kita akan melakukan dosa, terlihat nggak jadi itu. Coba si copet mau mencopet ya, tiba-tiba ada yang dehem, dilihat, dia melihat si copet itu, nggak jadi itu. Padahal hanya satu yang melihat. Bahkan yang melihatnya anak kecil. Ketika mau copet, lihat anak kecil melong ke kita. Bukan kita, ke si copet teh. Nggak jadi, khawatir si anaknya nanti, Mama itu dia ngambil dompet orang. Bisa gitu, babak belur dia. Itu baru dilihat oleh orang, nggak jadi dosanya. Atau nggak ada orang. Kan kita pernah dilihat ya di YouTube, ada orang, itu di depannya orang dompetnya nongol, diambil, truk. Begitu keluar klik nggak ada orang. Setelah diambil, dilihat tuh ada kamera CCTV. Apa yang terjadi? Dibuang. Terus ditoel tuh orang, ditoel tadi apa? Dicolek. Mas tuh dompetnya jatuh, padahal dia yang mengambil. Karena takut ada CCTV bisa ditangkap dia. Itu baru oleh orang, apalagi oleh Allah SWT. Lebih takut lagi. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti rahimahullahu ta'ala. Ajma'al ulama'u ala annahu akbaru wa'idhin wa'adhamu jazirin nazala minas sama'i ilal ard wa darabu lidhalika mathalan wallahu al-mathalul a'la walillahil mathalul a'la. Qalu law furida anna hadzal barah minal ard fihi malakun qattalun lirrijal in intahakat hurumatihi ذو قوة وعزة ومنعة وحوله وجيوشه وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه أيخطر ببال أحدهم من أولئك الحاضرين مجلس من الملك أن يقوموا بالريبة ولو قيل لأهل البلد Inna amira dhalikal balad yabitu aliman bikulli ma yaf'alunahu min lail minal khasaisi labatu muta'addibin. Para ulama telah ijma'
bahwa pengetahuan Allah itu maha mengetahui, keyakinan bahwa Allah itu maha mengetahui merupakan sebesar-besar pelajaran dan larangan yang paling dahsyat bagi kita, yang turun dari langit ke bumi. Kami berikan contoh. Seandainya di muka bumi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat untuk membunuh semua orang yang melanggar perintah Allah. Siapa yang melanggar langsung dibunuh oleh para malaikat ini. Malaikat ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Memaksa atau melarang orang dengan larangan yang keras. Kekuatannya tidak bisa ditandingi gitu ya. Pokoknya siapa yang melanggar perintah Allah, langsung dihukum saat itu. Bisa umpamanya tergantung jenis perbuatannya. Kalau dia mencuri tiba-tiba oleh malaikat, ditangkap tangannya, dipatahkan saat itu juga. Ketika ada orang umpamanya ada yang mau minum minuman keras mabuk, direbut oleh malaikat, kemudian si botolnya dipukulkan dengan keras ke kepalanya. Ditusukkan pecahan botolnya ke mulutnya. Umpamanya. Apa mungkin ada orang yang berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin. Ya. Seandainya dikatakan kepada seluruh rakyat bahwa pemerintah itu memasang CCTV di setiap jengkal tempat. Siapa yang melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemerintah langsung didenda. Langsung dihukum pidana atau perdata tergantung dari jenis kesalahannya. Niscaya semua orang dalam kesendiriannya akan taat kepada aturan pemerintah. Itu kenapa di Eropa, di Amerika, di negara-negara maju, orang itu tengah malam mengendarai mobil sepi, ada lampu merah, lampunya menyala merah, tidak berani melabrak. Jangankan melabrak, maju begitu, melewati garis yang sudah ditetapkan oleh pemerintah saja nggak berani. Walaupun nggak ada polisi, nggak ada orang, semut pun mungkin nggak ada. Sepi. Kalau di kita kan sepi, dilabrak walaupun merah. Di sana nggak ada. Kenapa? Ada kamera, ada CCTV. Begitu kita lewat pada lampu merah, jepret. Nah, udah. Tidak akan dihukum penjara, tidak, langsung besoknya datang surat ke rumah si pengendara tersebut, si pemilik mobil tersebut. Anda tadi malam melanggar lampu merah, ini buktinya, fotonya ada, truk, didenda sekian ratus dolar atau ribu dolar. Sekian ratus dolar atau euro. Itu puluhan juta. Langsung, tidak bisa menolak, mengingkari, ini ada bukti. Ya. Saya emang nggak punya uang untuk membayarnya. Di debit dari kartu kredit. Semua orang di sana harus punya kartu kredit, harus punya nomor rekening. Langsung gajinya masuk sana, di debit langsung dipotong. Gitu. Kalau nggak dibayar telat gitu, denda, bunga berbunga. Makanya di sana disiplin, negara takut. Walaupun nggak ada polisi, walaupun nggak ada orang. Di jalan umpamanya macet, antri, tapi di bahu jalan kosong, nggak ada yang berani ke sana seperti di kitanya. Bahu jalan kadang-kadang trotoar masuk tuh, di sana nggak ada. Bukan karena mereka itu disiplin, karena kesadaran, karena takut tuh ya. Begitu lewat garis jepret ada kamera, sudah dendanya gede gitu ya. Lihat. Bagaimana pengawasan manusia kepada rakyatnya, kepada warganya dengan denda yang tegas bisa membuat mereka takut dan disiplin. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, mengetahui segalanya dan memberikan balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Ya, niscaya semua orang nanti akan memiliki sifat muraqabah.
Inilah salah satu di antara dampak dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui terhadap semua yang kita lakukan. Ya, cukup hari ini, pagi ini sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Cepi Septina. Dipersilakan memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustadz atas pemaparan materinya, dan kepada para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya kepada Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala, silakan bisa melalui nomor telepon 02286862637 atau melalui pesan singkat ke nomor 081122714676. Baik, pertanyaan pertama kita angkat dari penelpon. Ya, silakan. Ya, silakan, sudah masuk. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Dengan Ibu saya siapa? Ibu Nur dari Bandung. Oh, Ibu Nur, ya silakan. Ustadz mau tanya, tadi Ustadz menyinggung tentang sedekah menurut kita ikhlas, tapi menurut Allah belum tentu ikhlas. Yang saya tanyakan gini Ustadz, misalkan saya hari ini sedekah atau sedekah ke masjid atau misalkan isi kenceleng gitu Ustadz. Pas hari ini, detik ini saya ikhlas Ustadz. Terus misalkan beberapa hari kemudian saya itu isi kenceleng lagi misalkan. Terus saya ingat, oh kemarin saya juga isi kenceleng di sini. Tapi yang tahu cuman hati saya, cuman ingat aja Ustadz. Itu gimana Ustadz? Saya termasuk ikhlas atau enggak? Gitu Ustadz. Itu aja Ustadz, tolong jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nur di Cibuntu, Bandung. Barakallahu fiik. Mengingat kebaikan-kebaikan kita di masa lalu, kalau muncul tiba-tiba begitu saja, maka tidaklah terlarang, tidaklah tercela. Yang harus diwaspadai kalau kita sengaja mengingat-ingat kebaikan kita masa lalu dan mendorong kita untuk mengungkitnya kepada orang lain, itu yang berbahaya. Ketika berbuatnya kita ikhlas, tapi seminggu kemudian kita ungkit lagi di hadapan orang banyak. Seminggu yang lalu ya saya ada rizki, alhamdulillah gitu ya. Allah mah bager karena kajal mah bager mah puji sorangan. Nah terus ada kain sering saya masukkan tuh 1 juta tuh. Alhamdulillah nikmat banget. Nah, itu sum'ah ya, itu bisa menghapus dosa. Nah, tapi kalau tanpa diusahakan mengingat-ingat, tiba-tiba muncul ingatan kita kepada perbuatan baik kita dan berdampak positif, maka bagus. Salah satu dampak positif itu memotivasi kita. Ya, oh iya, 2 hari yang lalu saya infak sedekah. Hari ini saya belum. Nah, akhirnya dia ambil dompetnya, dia sisihkan untuk infak sedekah, kemudian mencari penyaluran sedekah. Itu dampak positif. Ya, beberapa hari yang lalu saya menolong orang yang kesulitan. Siapa hari ini yang belum saya tolong ya? Umpama itu dampak positif. Jadi hanya mengingat saja, selama dampaknya positif, nggak masalah. Tapi yang berbahaya adalah kalau dampaknya negatif, ya. Tidak memotivasi kita untuk melakukan kebaikan yang sama, malah memotivasi kita untuk memberitahukan kepada orang lain. Oh, 2 hari yang lalu saya menolong si Anu tuh, kalau nggak ada saya dia wah kayaknya repot tuh, umpamanya ya. Itu yang buruk. Jadi selama dampaknya bagus, baik, maka insya Allah baik-baik saja. Bahkan itu sebuah kebaikan yang memotivasi kita untuk melakukan kebaikan berikutnya dengan jenis kebaikan yang sama atau lebih. Adapun yang terlarang adalah yang melahirkan dampak yang buruk berupa riya atau sum'ah atau ujub ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustadz atas jawabannya.
Kami mengundang kepada para pendengar sekali lagi yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 022-8686-2637. Ya, alhamdulillah sudah ada yang masuk kembali. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Siap, Ustadz. Ya, Pak Mulyono ya. Siap. Saya kalau mendengar kajian itu bingung, saya mau bertanya. Segalanya Allah tuh maha mengetahui. Di dalam surat, di dalam Al-Quran ada 100 lebih. Jadi segalanya apapun Allah maha mengetahui. Ya, yang saya tanyakan begini, bagaimana Ustadz supaya perbuatan kita itu menjadi positif? Caranya bagaimana? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik. Bagaimana caranya agar semua perbuatan kita itu menjadi positif sebagai buah dari keyakinan bahwa Allah itu maha melihat, maha mengetahui. Iya, pertama, kalau keyakinan kita bahwa Allah maha mengetahui itu mendorong kita untuk ikhlas hanya karena Allah. Begitu kita berniat karena dunia, karena ingin dipuji orang, Allah tahu, bahaya nanti Allah azab, Allah murka, Allah nggak mau diduakan tuh, ya. Allah berfirman, ana aghna syuraka yani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku itu zat yang paling tidak membutuhkan saingan, tidak butuh sekutu. Siapa orang mengamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam beramal itu dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan perbuatan syiriknya, ya. Nah, itu kita meyakini Allah tahu dan Allah itu maha pencemburu sehingga murka kalau kita menduakan niat. Maka akibatnya kita akan ikhlas hanya untuk Allah Azza wa Jalla, hanya untuk meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau amalan itu amalan yang sifatnya ta'abbudi yang ada contohnya dari Nabi SAW, maka kita akan melakukan amalan itu sesuai contoh, sesuai instruksi, mutaba'ah. Kecuali apabila tidak disyaratkan itu seperti infak dan sedekah, maka caranya tidak ditentukan oleh Allah ataupun oleh Rasulnya, bebas. Apa yang tidak ditentukan berarti bebas kita melakukan dengan cara apapun. Seperti infak sedekah bisa cash, ya, bisa dititip ke orang. Apalagi zaman sekarang bisa transfer, bisa berupa uang, makanan atau barangnya semacam itu, bebas. Tidak perlu harus mencontoh Nabi ketika infak sedekah harus dengan korma. Enggak. Selain enggak korma itu bid'ah. Enggak begitu, bebas itu mah, ya. Tidak ditetapkan, tidak ditentukan, ya. Adapun seperti sholat, ya, seperti saum, tata caranya, waktunya, ya, itu sudah ditetapkan, maka wajib untuk mengikutinya. Itu dampak positif. Pertama ikhlas, ya. Yang kedua mutabah kalau diharuskan mutabah. Ketiga aspek penghayatan bila mengharuskan adanya penghayatan. Seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, seperti zikir, seperti berdoa. Ada kekhusyuan yang dilahirkan dari adanya penghayatan. Maka dengan cara seperti itu, Allah tahu nggak apakah kita khusyuk nggak dalam sholat? Dia pasti tahu. Allah tahu nggak ada nggak penghayatan kita ketika berdoa atau ketika zikir? Allah pasti tahu. Karena Allah tahu, kita takut ketika kita sedang ditatap oleh Allah, dilihat oleh Allah, kitanya lalai. Fokus kita malah ingatannya kepada dunia, kan malu kita. Jangankan oleh Allah, ya, seorang karyawan dipanggil oleh bosnya, ketika umpamanya kita berbicara atau bosnya berbicara, kita lihat ini, lihat itu, baca koran, buka HP, chatting. Padahal bosnya sedang bicara dengan kita. Kira-kira gimana bosnya? Marah, merasa tidak dihargai. Merasa tidak tidak beradab lah kita, ya. Marah bisa dipecat.
Itu kepada orang. Apalagi kepada Allah ya. Kita sedang berbicara kepada Allah melalui munajat kita, doa, zikir dan salat kita. Tapi ingatan kita fokus kepada dunia, kepada urusan lain. Allah murka, Allah nggak suka. Nah itu hal-hal positif yang akan lahir dari keyakinan bahwa Allah maha melihat. Lahir keikhlasan, lahir kekhusyuan, lahir mutabah, dan lahir kesungguh-sungguhan. Kalau asal-asalan, jangankan Allah tuh. Di hadapan orang juga kita berbuat asal-asalan, orang lain tuh murka. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian Pak Mulyono, wallahu a'lam bishawab. Silakan telepon lagi. Ada penelpon yang masuk lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Pak Alamsyah ya? Alafiq ini dengan Alamsyah. Iya, ahlan Pak. Fika barakallah. Kalau saya minta izin bertanya tentang doa, boleh nggak Ustaz? Boleh. Begini, saya dulu pernah dapat dan akhir-akhir ini diingatkan oleh sebuah doa yang disarankan untuk dibaca kalau kita sedang tidur dan terbangun mendadak tengah malam, membaca doa yang diawalkan dengan kalimat tauhid, kemudian subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Pertanyaan saya adalah dalam melakukan doa seperti ini, apakah kita harus bangun duduk berdoa dan juga apakah harus kita melakukan semua adab-adab berdoa, misalnya memuja-muji Allah dan kemudian salawat pada Rasul. Demikian Ustaz. Ya, wa jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alamsyah di Cimahi, barakallahu fiik. Iya. Ya betul, ketika kita terbangun ada zikir, ya. Dan itu bukan doa. Apa beda doa dengan zikir? Doa bagian dari zikir. Tapi kalau zikir menyebut nama Allah, baik tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu zikir. Tapi tidak ada permintaan yang kita ungkapkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau doa, ya doa itu ada permintaan kepada Allah. Allahumma rizukni, ya Allah beri saya rizki. Ya. Allahumma shfini, ya Allah sembuhkan aku. Itu doa, ada permintaan. Tapi setiap doa pasti zikir. Tapi tidak setiap zikir itu doa. Dan ada adab ketika berdoa ya, yaitu memuji Allah terlebih dahulu, kemudian bersolawat kepada Nabi SAW, istighfar terlebih dahulu. Itu adab-adab. Adapun kalau zikir tidak, karena tidak mengandung unsur doa atau permintaan kepada Allah Azza wa Jalla secara verbal, secara lisan, ya. Maka zikir tetaplah zikir. Seperti umpamanya zikir-zikir yang muayyan. Zikir muayyan itu zikir yang sudah ditentukan pagi dan petang, itu lakukan sebagaimana dicontohkan. Tidak diharuskan harus memuji Allah terlebih dahulu dalam zikir tersebut, ya. Atau sejenisnya. Jadi zikir-zikir yang muayyan termasuk doa yang muayyan, maka tidak diharuskan untuk diawali dengan hal-hal tadi. Seperti apakah kita mau tidur membaca doa bismika Allahumma amutu wa ahya. Apakah itu harus memuji Allah terlebih dahulu, harus bersolawat itu? Tidak dicontohkan. Begitu bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita mau masuk WC, ya, apakah harus ini dulu, memuji Allah dulu? Enggak, itu muayyan. Muayyan itu telah ditentukan, maka tentukan. Adapun doa mutlak, ya, doa mutlak itu yang tidak ditentukan momennya, waktunya atau apanya, maka silakan adab-adab berdoa di sana diterapkan. Wallahu a'lam. Silakan. Penanya melalui pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah, pendengar Radio Tarbiyah Sunnah. Beliau bertanya, Ustadz, di yaumul akhir nanti segala amal kita akan diperlihatkan oleh Allah. Bagaimana dengan doa memohon ditutupkan aib kita dan janji Allah akan menutup aib kita jika kita menutup aib saudara kita? Apakah tetap kelak di yaumul akhir nanti aib kita akan dibuka oleh Allah? Apakah aib kita itu akan Allah tutup hanya di dunia saja atau juga di akhirat nanti, Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu wa fika barakallah. Waalaikumsalam. Siapa itu? Hamba Allah, Ustaz. Hamba Allah.
Apakah semua yang kita lakukan di dunia nanti dibongkar, aib-aib kita di akhirat? Tergantung. Kalau kita taubat dan dapat ampunan, dapat maghfirah, tidak. Maghfirah itu salah satu cakupan maknanya adalah ditutupnya aib kita baik dunia sampai akhirat. Maksudnya ditutup dari pandangan orang, tapi dari pandangan Allah tidak. Sebagaimana sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, "Innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq." Allah itu akan menyelamatkan salah satu laki-laki dari kalangan umatku di hadapan semua makhluk pada hari kiamat. Allah memanggil orang itu berdua dengan Allah, kemudian Allah tutupkan satar. Satar itu penutup, gordeng semacam begitu. Orang-orang tidak melihat dan tidak mendengar. Lalu Allah menyatakan, "Ata'rifu dzamba kadza wa kadza fi yaumi kadza?" Kamu mengakui enggak dosa-dosa kamu ini di hari-hari ini? Dia menjawab, "Bala ya Rabbi, ya saya mengakui." Terus semuanya sampai semua dosa-dosa kecil itu, dosa-dosa kecilnya diungkap, belum dosa besar. Sampai-sampai dia merasa dia akan binasa, akan diadab karena dosa itu. Dosa kecilnya aja banyak, apalagi dosa besar. Allah berfirman, "Satartuha laka fid dunya wa naghfiru lakal yaum." Kami tutupi semua dosamu itu di dunia, orang-orang nggak tahu, dan kami ampuni semua dosamu itu sekarang di akhirat. Tidak diadab. Allah ya pasti tahu, tapi orang-orang nggak tahu. Itulah yang disebut dengan maghfirah. Maghfirah itu mencakup dua, ditutupnya aib itu dunia akhirat dan diselamatkannya dari azab akibat dosa itu. Jadi seorang berdosa, tapi kemudian dapat maghfirah. Penyebabnya bisa tobat, bisa segala macam yang pernah kita bahas, ya. Banyak faktor yang menyebabkan orang dapat maghfirah. Maka ketika orang itu berdosa lalu baik bertobat atau amalan lain yang menyebabkan Allah memberi maghfirah, maka aibnya ditutup, dosanya ditutup, orang enggak tahu dunia sampai akhirat, dan di akhirat diampuni. Begitu. Jadi orang-orang tetap enggak tahu sampai ke akhirat. Tapi itu bagi orang yang dapat maghfirah dari Allah, dan penyebab maghfirah salah satunya adalah taubat. Adapun orang yang berdosa tapi tidak dapat maghfirah, tidak taubat, tidak melakukan amal-amal yang mengundang turunnya maghfirah, ya dibuka mungkin di dunia dibuka tapi di akhirat diampuni. Atau sebaliknya di dunia ditutup tapi di akhirat dibuka dan diazab. Maka orang-orang itu tidak memperoleh maghfirah dari Allah SWT. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih kembali ke penelpon. Ya, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Dari Ibu hamba Allah aja. Ya, silakan. Barakallahu Ustaz. Wa fiki barakallah. Masalah ikhlas, untuk umpamanya kita memberikan sedekah, insya Allah itu bisa dipelajari, bisa karena ada kejadiannya. Tapi untuk ikhlas dengan menerima musibah itu bagaimana Ustaz? Tolong pencerahannya. Iya. Ada keluaran kesiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya ibu hamba Allah, barakallahu fiik. Ketika kita memperoleh musibah, bukan ikhlas yang dituntut, tapi sabar. Nah ketika sabar, wajib ikhlas. Bukan sabar karena ingin dipuji orang. Dia ekspos ke orang, saya dapat musibah besar, tapi alhamdulillah saya mah sabar, kuat atau dari dulu saya mah. Ya, tidak mengeluh, tidak apa. Dengan maksud ingin dipuji atas kesabarannya. Maka itu yang terlarang, itu riya dengan kesabaran. Jadi ketika memperoleh musibah, pertama nih, yakini bahwa musibah itu dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang mentakdirkan musibah itu bagi kita. Kalau nggak ditakdirkan nggak mungkin menimpa. Kedua, yakini bahwa musibah yang Allah berikan itu pasti yang terbaik untuk kita.
Walaupun yang terbaik itu membuat kita menderita ya, seperti sakit atau kehilangan orang yang dicintai atau kehilangan sebagian harta. Mungkin kita sedih ya, tapi itulah yang terbaik. Dari mana sisi kebaikan musibah itu? Pertama, gugurnya dosa dari diri kita dengan penderitaan akibat musibah itu. Kedua, kita dapat pahala atas kesabaran dari musibah itu. Ketiga, ketika kita dapat musibah, doa kita itu dikabul oleh Allah SWT. Keempatnya, derajat kemuliaan kita lebih tinggi. Kelima, biasa di tengah musibah kita lebih mendekat kepada Allah. Kadang-kadang malamnya bangun, tahajud, berdoa, menangis, ya siangnya baca Quran, berdoa dan saum dan seterusnya. Selebihnya mental kita akan lebih kuat dalam mengarungi bahtera kehidupan di masa yang akan datang. Ya, dan seterusnya. Nah, itulah yang terbaik, yang bila kita tidak dapat musibah, kita nggak akan dapat semua itu. Dan bersabar, tidak mengeluh, tidak putus asa, tidak suudzon, perbanyaklah doa. Boleh nggak berikhtiar untuk menghilangkan musibah? Ya tentu saja boleh, dianjurkan. Kalau kita sakit, dianjurkan berobat. Kalau umpamanya kita ada masalah ekonomi, ya ikhtiar mencari uang, mencari rezeki yang dengan cara yang dihalalkan, dan juga berdoa, ya bekerja dan seterusnya, ya boleh. Dengan cara-cara yang Allah syariatkan, minimal yang dimubahkan, yang dibolehkan oleh Allah, tidak dengan cara yang diharamkan. Nah, silakan berupaya untuk keluar dari musibah tersebut, ya. Dan ada pahala untuk itu, ya. Nah, jadi bukan diwajibkan ikhlas dalam menerima musibah, tapi diwajibkan sabar. Apa sabar? Kafun nafsi. Sabar itu menahan diri. Menahan apa? Menahan lisan dari keluhan. Menahan anggota badan dari melakukan apa yang Allah haramkan. Tidak menjambak-jambak rambut sendiri. Tidak menampar-nampar, mencakar pipi sendiri. Tidak mengoyak-ngoyak baju sendiri. Tidak lolongseran, gogoleran, jejeritan. Tidak begitu. Itu sabar dalam melakukan, mengatakan, bersikap dengan sikap, perkataan dan perlakuan yang Allah haramkan ketika memperoleh musibah. Itu sabar. Boleh nggak nangis? Boleh. Menangis dengan tangisan yang wajar, tidak bertolak belakang dengan kesabaran. Boleh. Yang tidak boleh itu tangisan yang melebihi batas kewajaran. Itu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi bukan ikhlas terhadap musibah, tapi sabar, mengantisipasi musibah tersebut dengan cara antisipasi yang benar, ya. Sabar. Kemudian dalam bersabar ini ikhlas. Sabarnya karena Allah. Bukan sabar karena ingin dipuji orang. Bukan bersikap sabar karena ingin terkenal menjadi orang yang sabar gitu ya. Lalu dia expose, saya dapat musibah tapi alhamdulillah saya sabar gitu. Tidak menangis sedikit pun, malah ketawa. Nah itu enggak begitu. Itu berarti memancing orang untuk memuji dirinya sebagai orang yang tegar dan sabar, ya. Jadi musibah bukan disikapi harus ikhlas, tapi harus diterima dengan hal-hal tadi. Yakin bahwa ini dari Allah dan apa yang Allah terapkan untuk kita pasti yang terbaik. Lalu boleh nggak mempelajari sebabnya? Boleh. Oh mungkin karena dosa kita, lalu tobat dari dosa itu. Oh mungkin karena kelalaian kita dari hal ini, nanti di masa yang akan datang kita belajar tidak boleh lagi melakukan kelalaian tersebut, ya. Kemudian tetaplah mendekat kepada Allah, berdoa, mencari jalan untuk bisa keluar dari masalah itu dan mengharapkan semua itu pahala dan apapun yang Allah janjikan untuk orang-orang yang sabar. Ya demikian. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik, syukur Ustaz. Kita ini ada penanya melalui pesan singkat Ustaz. Silakan, dari jamaah kita di Singapura yang menyimak melalui Hang FM Batam. Dari Ibu Iis di Tampines Singapura, mohon pencerahan berkaitan orang yang katanya mengetahui masa depan seseorang. Apakah itu syirik Ustaz? Syukran. Silakan. Iya, barakallahu fiik. Ibu siapa? Ibu Iis, orang Sunda ya, yang sekarang ada di Singapura.
melalui radio Hang Batam. Hang juga ikut merilai berarti ya. Saya sudah lama nih nggak ke Batam. Apa pertanyaannya? Apakah orang yang mengetahui masa depan? Orang yang mengklaim, bukan mengetahui, ya, mengklaim, mengaku-ngaku mengetahui hal yang akan datang. Itu yang namanya arraf. Arraf itu bahasa kitanya secara bahasa sok tahu. Asal katanya dari arafa. Arafa mengetahui, ya. Orang yang sok tahu arraf itu bahasa lain untuk dukun, ya. Mengklaim, bukan mengetahui yang akan datang, mengklaim, ngaku-ngaku. Nggak tahu dia, nggak tahu apa yang akan terjadi esok lusa, tapi ngaku-ngaku gitu ya. Itu dukun, ya, tidak boleh dipercayai, tidak boleh. Walaupun apa yang dia ketahui tentang esok itu ternyata kejadian, mungkin. Nabi SAW menyatakan, man ata arrafan au kahinan wa sadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin SAW. Siapa orang yang mendatangi dukun atau tukang ramal ya, orang yang sok tahu tentang masa yang akan datang disebut tukang ramal. Lalu percaya karena omongannya, berarti dia telah kufur kepada apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hukum mendatangi dukun atau tukang ramal ada 3. 2 haram, 1 bagus. Kalau sekarang itu nggak perlu mendatangi, cukup berbaring di kasur gitu ya, buka HP itu bisa loh, sama hukumnya. Membuka ramalan-ramalan yang akan datang, ramalan bintang, zodiak gitu ya, horoskop kayak gitu. Bintang Anda umpamanya Leo, ada ya bintang Leo umpamanya. Oh, asmara pekan ini akan menghangat. Sementara finansial akan menaik. Tapi sayangnya ada kayak begitulah. Itu gak perlu pergi ke dukun. Tapi itu sama dengan pergi ke dukun. Sekalipun iseng gak boleh. Maka berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ada 3 hukum mendatangi dukun. Pertama, kalau datang sekedar ingin tahu, tapi nggak percaya kepada omongannya. Saya tahu dukun ini penipu, bohong, gitu. Saya ingin ngetes saja benar tidaknya, lalu datang. Maka 40 hari 40 malam sholat dia nggak diterima oleh Allah SWT. Sama dengan ini, iseng-iseng nih, bintang saya nih umpamanya ya. Oh ini nih coba saya lihat, nggak percaya ya. Ketawa aja, ketawa melecehkan, nggak percaya, nggak boleh. Sama dengan datang ke dukun, walaupun tidak untuk percaya ya. Ternyata apa yang diramalkan dalam bintang itu, sorenya itu pagi itu waktu baca, sorenya kejadian benar. Besoknya proses, ternyata benar juga, masuk setan tuh. Ya, akhirnya tiap minggu dia baca. Kan yang begitu seminggu sekali katanya ya, atau 2 kali, atau tiap hari? Sebulan sekali, nggak tahu lah. Nah, akhirnya langganan. Besok nasib saya gimana? Coba baca horoskop, bisa begitu nanti, ya. Jadi walaupun tidak percaya, 40 hari 40 malam tidak akan diterima sholat. Maka haram. Kedua, datang ke dukun dan percaya kepada omongannya, mengikuti semua omongan, itu kufur. Sebagaimana hadis tadi, faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, bagus ini jihad fisabilillah, ini dakwah. Datang ke dukun untuk mendakwahi, menasihati agar dia tobat, berhenti dari praktek perdukunnya. Kalau ada yang begini bagus, datang ke dukun. Pak dukun, saya melakukan kewajibannya. Itu syirik loh ya. Pedukunan ini diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini ayatnya, ini hadisnya ya. Ada hukum penjelasan para ulama yang detail tentang masalah perdukunan. Cobalah tobat, jangan sesat dan menyesatkan orang lain. Wah bagus itu. Kalau ada itu jihad, itu amar ma'ruf nahi munkar. Tapi siapkan dulu jurusnya. Sebab Bapak dukun itu akan terima kasih sesudah diingatkan lalu tobat. Akan begitu? Alhamdulillah kalau memang begitu. Tapi kecil kemungkinan ya.
Kebanyakan seperti orang maksiat yang lainnya itu marah, tersinggung. Lagi orang mabuk, kita nasihat mabuk itu haram, diancam neraka. Apakah dia berterima kasih? Terima kasih ya sudah dinasihati. Lalu dia berhenti. Apakah begitu? Enggak. Dia akan ngamuk. Mulut-mulut saya, uang-uang saya, perut-perut saya, ini minuman saya. Kenapa lu usil? Nah, kan gitu. Itu botol yang sedang dia cekek bisa jatuh ke kepala kita itu, ya. Tapi kalau umpamanya kita mendatangi dukun dan berani seperti itu, bagus, boleh ya. Jadi intinya jangan pergi ke dukun kecuali kalau memang kita datang untuk mendakwahinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.